Indonesia judulnya apa? Jangan percaya pada kata-kata penipuan para nabi dan penyembahan. Okay. Trust not in deceptive words, the prophets and worship. Setelah saudara-saudara belajar di rumah masing-masing, kalau saya tanya apa key thought daripada pelajaran yang ke-9 ini, apa tesis pelajaran yang ke-9 yang saudara dapati? Tiap pelajaran ini sebagai reminder, jangan lupa tiap pelajaran sekolah sahabat selalu ada tesisnya. Artinya pelajaran itu bisa dikondens dalam satu kalimat sempurna. Apa itu? Bagaimana bunyi kalimat tersebut? Itu terdapat di introduction. Coba saudara-saudara buka introduction, paragraf yang ketiga. Pak Manurung bisa tolong baca dengan suara yang nyaring. Namun demikian, kehidupan kekristenan bukanlah hanya sebatas mengaku sebagai pengikut Kristus. Pekan ini kita akan melihat apa yang para nabi katakan tentang mereka yang berpikir bahwa penyembahan mereka kepada Allah yang benar di bait suci yang benar pada hari Sabat yang benar adalah segalanya bagi mereka. Tidak peduli bagaimana cara mereka hidup sepanjang pekan itu, seperti yang ditunjukkan oleh para nabi. Inilah penipuan itu, cara yang baik untuk menciptakan berbagai masalah bagi diri kita sendiri. Baik, kalau membaca pelajaran ini, kata-katanya seperti agak sulit dimengerti. Nah, saudara-saudara sebagai guru, coba sederhanakan supaya bila mana tesis ini dikemukakan, anak-anak sekalipun bisa mengertinya. Bagaimana bunyinya? Pak Manurung sudah baca tesisnya, lalu kita usahakan untuk menyederhanakannya. Bagaimana bunyi kalimat tersebut? Saya kasih clue. Beberapa nabi menegur, menemplak orang-orang tertentu. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang berpendapat yang penting kita berbakti di gereja yang benar, kepada Tuhan yang benar, pada hari yang benar. Tidak peduli tentang kehidupan kita di luar gereja sepanjang minggu. Ada orang yang berpendapat demikian. Yang penting Sabat kita di mana? Di gereja. Kita sembah Tuhan yang benar pada hari yang benar menurut Alkitab. Soal hidup sepanjang minggu urusan kita. Itu adalah penipuan. Dan itulah yang ditegur dan ditemplak oleh beberapa nabi. Siapa-siapa nabi yang menemplak dalam pelajaran? 1. Mika. Yang kedua Yesaya. Yang ketiga Yeremia. Oke. Itulah tesisnya. Beberapa nabi Perjanjian Lama menegur dengan keras mereka yang berpendapat yang penting adalah berbakti. Itu adalah penipuan. Sekarang kita masuk dalam discussion. Judas sin and prophets rebuke. Dosa-dosa orang Yahuda dan templakan dari nabi siapa? Yang pertama Mika. Nah, kalau sudah baca Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8,
kita akan melihat apa dosa orang Yahuda waktu itu dan apa teguran daripada Mika. Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kau lakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi di Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenanlah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak. Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Itulah inti daripada pelajaran yang pertama hari Minggu. Di zaman Nabi Mika, umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda, mereka itu menjalankan bentuk perbaktian. Jadi perbaktian mereka telah degenerate, merosot menjadi apa yang disebut formalism. Mereka datang ke gereja, ke Ka'bah, mereka berikan persembahan, sampai Tuhan katakan berapa banyak? 1,000 ram, begitu banyaknya. Tetapi sementara mereka berbakti kepada Tuhan, apa yang mereka tunjukkan? Yang pertama, ketidakadilan. Yang kedua apa? Violence. Itu pasal 6 ayat 12. Dan yang ketiga apa? Ayat 11, dishonesty. Jadi mereka tiap Sabat datang ke Ka'bah, berbakti kepada Tuhan yang benar. Bahkan mereka memberikan korban yang begitu banyak, berlimpah-limpah. Tetapi sepanjang minggu yang mereka lakukan apa? Coba buka pasal 6 ayat yang ke-12. Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Jadi orang kaya menindas orang-orang miskin dengan kejam. Jadi mereka berbakti kepada Tuhan pada hari yang benar, tetapi yang mereka lakukan sepanjang minggu adalah apa? Violence. Exploitation delom parlom, pemerasan manusia oleh manusia. Itu terjadi zaman Mika. Lalu teguran Mika di ayat yang ke-8 tadi. Nah, untuk saudara ketahui, kitab Nabi Mika ini ada berapa pasal? 7 pasal. Mana ayat yang paling penting di seluruh buku Mika? Mika 6 ayat 8. Dia atau Tuhan telah menunjukkan kepadamu, hai manusia, apa yang baik, what is good, dan apakah yang Tuhan tuntut daripadamu. Apa yang Tuhan tuntut daripadamu? Ada 3. Kamu harus bertindak dengan adil, kamu harus mengasihi rahmat, mencintai rahmat, dan kamu harus berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan.
Jadi kesimpulannya, sia-sia kita berbakti di gereja yang benar, kepada Tuhan yang benar, pada hari yang benar, kalau tidak disertai dengan hidup yang benar sepanjang minggu. Kalau meminjam bahasanya Yesus yang seirama dengan teguran Nabi Mika, apa kata Yesus? Ada yang ingat? Di dalam khotbahnya di atas gunung, Yesus katakan, bila mana pada suatu hari kamu berada di Ka'bah Tuhan, lalu sudah siap untuk menjatuhkan apa? Persembahan. Tapi waktu kamu mau jatuhkan persembahan di pundi-pundi, kamu teringat masih ada yang belum beres dengan tetanggamu, masih ada orang yang kamu benci, mungkin yang kamu rencanakan untuk balas dendam. Apa Yesus katakan? Jatuhkan persembahanmu lalu berdamai. Apa Yesus bilang? Tinggalkan persembahan. Tinggalkan itu persembahan. Artinya jangan masukkan di pundi-pundi. Pergilah dahulu kamu apa? Berdamai. Damai. Damai dulu dengan tetanggamu yang kamu benci. Bereskan urusanmu. Baru sesudah damai kamu apa? Persembahan. Artinya saudaraku, kita punya persembahan walaupun dalam bentuk 1000 ekor kambing seperti Mika katakan, akan mubasir, tidak ada artinya. Jadi perbaktian itu harus di backup, harus disertai oleh etik kehidupan kita di luar gereja sepanjang minggu. Kalau tidak, persembahan kita jadi apa? Jadi sia-sia belaka. Nah, di zaman Mika, orang take for granted. Yang penting kita bawa persembahan. Mau kita tipu orang, mau kita peras orang, yang penting sahabat kita ke gereja bawa persembahan. Nggak bisa begitu. Itulah yang disebut deceptive words. Yang ditegur oleh siapa? Mika. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari saudara atau tambahan buah pikiran? Jadi dari tiap pelajaran di sekolah sahabat sudah harus get the idea. Kalau baca kalimat, paragraf, yang paling penting, what is the idea behind the paragraph atau the sentence. Jadi Mika katakan, sia-sia kamu membawa persembahan 1000 ekor kambing kalau kamu melakukan ketidakadilan, kekejaman, dan ketidakjujuran. Cocok dengan Yesus punya statement di Matius 5. Tinggalkan itu persembahan. Tidak ada gunanya itu perpuluhan dan persembahan diberikan, tapi dalam hatimu masih ada apa? Kebencian. Kalau worship itu hubungan kita yang vertikal dengan Tuhan. Tapi jangan lupa tidak kalah pentingnya hubungan yang horizontal dengan sesama manusia. Nah, dua-duanya harus ada. Tidak bisa kita hanya vertikal kepada Tuhan, mengabaikan yang horizontal. Di sini kita seperti benar menyembah Tuhan, menyanyi, kasih persembahan, pulangkan perpuluhan. Tapi yang horizontal tidak kita urus. Nikah mau supaya dua-duanya ada. Oke. Pelajaran yang kedua terdapat di hari Senin. Nabi siapa? Nabi Yesaya. Waktu Yesaya dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai nabi, Yesaya itu masih sangat muda belia. Lalu bagaimana
setting latar belakang keadaan Yehuda waktu Yesaya dipanggil Tuhan. Secara materi, Yehuda dalam keadaan yang bagaimana? Prosper. Apa prosper? Makmur. Jadi dari segi materi, Masmur, mereka itu prosper. John Wesley, the founder of Methodist Church, mengatakan, biasanya bila mana satu pribadi atau satu bangsa secara materi makmur, selalu dibarengi dengan kemerosotan rohani. Tentu ada pengecualian, tapi generally speaking, apakah privately, apakah corporately, bila mana mereka menjadi kaya secara materi, kecenderungannya merosot dalam spiritual. Dan inilah yang terjadi di mana? Di Yehuda di zaman Yesaya. Makmur, kaya, tapi rohani bangkrut. Itu keadaan dalam negeri di mana? Di Yehuda. Lalu Yesaya memperhatikan politik luar negeri Yehuda menakutkan. Mengapa? Karena di zaman Yesaya ada satu negara yang kalau sekarang istilahnya superpower. Kerajaan mana? Assyria. Yang pada waktu itu digelar sebagai the terror of the world. Kalau bangsa-bangsa dengar Assyria, gemetar. Mengapa? Assyria itu bangsa yang sangat kejam. Dan negara-negara sekitar Yehuda sudah ditaklukkan oleh Assyria. Waktu itu Assyria sedang melangkahkan derap kaki mereka menuju ke Yehuda untuk jadi sasaran berikutnya. Jadi sangat menakutkan. Di dalam negeri kerohaniannya bangkrut. Politik luar negeri serbuan Assyria sudah sangat dekat. Jadi Yesaya itu katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak sanggup. Hampir dia tolak itu panggilan untuk jadi nabi. Tapi untung Yesaya pergi kemana? Ke Ka'bah. Di situ dia berubah. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan Yesaya untuk melihat bilik yang maha suci dan lihat Tuhan bertakhta. Bayangkan, menurut undang-undang perjanjian lama, undang-undang Ka'bah, siapa yang boleh melihat bilik yang maha suci? Hanya satu orang, yaitu dan imam besar tidak boleh tiap hari. Hanya kapan? Hanya pada hari raya Gerafirat. Nah, Yesaya bukan imam. Dia bukan imam besar. Tapi Tuhan sengaja singkapkan tirai yang memisahkan bilik suci dan maha suci. Dan Yesaya yang bukan imam dan bukan hari Gerafirat melihat ke dalamnya. Apa maknanya? Kenapa Tuhan membiarkan dirinya dilihat oleh Yesaya? Untuk memberikan assurance, jaminan, bahwa walaupun dalam negeri Yehuda menakutkan, politik luar negeri sangat discouraging, ingat, aku masih still in charge. Itu message-nya. Yesaya, jangan takut, aku masih pegang kendali. Jadi Yesaya tidak jadi menolak panggilan Tuhan. Dia terima karena ada assurance bahwa Tuhan masih still in control. Nah, waktu Yesaya melihat Tuhan, Tuhan itu dalam keadaan yang sempurna. Kemudian dia lihat dirinya. Dia bandingkan Tuhan dengan dirinya. Dia dapati dirinya apa? Najis. Nah, kalau saudara ke gereja, lihat sama siapa? Tuhan. Sama Tuhan.
jangan lihat tetangga di sebelah. Nah, kalau saudara lihat tetangga di sebelah, kita bisa jadi seperti orang Farisi. Masih ingat orang Farisi masuk ke Ka'bah untuk berdoa. Di dalam doanya, dia bandingkan dia dengan siapa? Pungut cukai. Dan saya tidak seperti pemungut cukai. Itu namanya horizontal look. Horizontal look selalu berbahaya. Kalau saudara mulai lihat pendeta, ketua, tetangga saudara, you are in dangerous ground. Saudara bisa jadi sombong. Kalau ke gereja, kita harus vertical look. Nah, kalau saudara ingin tahu your true condition, look at Jesus Christ. Begitu dia lihat dirinya, dia berseru. Apa seruannya? Coba kita buka Yesaya pasal yang ke-6. Tadi Mikha yang ke-6, sekarang Yesaya pasal yang ke-6. Nah, kalau saudara pelajari dengan cermat ayat demi ayat Yesaya pasal yang ke-6, isinya sangat luar biasa. Ini cerita tentang panggilan dari Tuhan kepada Nabi Yesaya. Sudah dapat Yesaya 6? Yesaya 6 ayat yang keempat dan kelima. Pak Menurung. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi apabila kita melihat kepada Raja, kepada Tuhan dalam kesempurnaannya, kita akan lihat bahwa kita ini najis. Kalau katakan celakalah aku yang najis bibir, maksudnya hidupnya najis. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang apa? Yang najis. Nah, di saat saudara menyadari keadaan saudara yang sebenarnya, di saat saudara menyadari apa yang saudara butuhkan, saat itu Tuhan terus apa? Menjawab. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama, pernyataan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kesadaran tentang keadaan dirinya yang penuh dosa. Yang ketiga, kesadaran bahwa Yesaya memerlukan anugerah yang bisa membersihkan hidupnya. Nah, saudara-saudara dengarkan. Bila mana saudara menyadari keadaan saudara yang penuh dengan dosa, menyadari bahwa kita perlu anugerah Tuhan, tidak tunggu 1 hari, tidak tunggu 1 jam. Saat itu juga Tuhan akan apa? Menjawab. Apakah jawaban Tuhan? Di ayat yang ke-6. Pak Manurung. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi Tuhan menjawab melalui seorang malaikat yang dengan penjepit mengambil bara api dari mesbah di sorga, lalu bara api itu disentuhkan kepada bibir Yesaya. Itu adalah symbolical gesture. Apa artinya?
Ini bukan aslinya. Ya, apa yang dilambangkan oleh bara api yang dijepit dari mezbah, yang dikenakan kepada bibir Yesaya yang dia bilang najis. Bara api itu melambangkan the transforming grace of God, anugerah Tuhan yang mengubahkan. Dan saudara-saudara, inilah kebutuhan umat Tuhan yang terbesar sekarang ini. Kita memerlukan bara api sorga disentuhkan kepada bibir kita yang najis. Dan malaikat itu katakan apa? Ayat 7, Pak Manurung. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi kalau kita merasakan kebutuhan akan transforming grace yang bisa mengampuni kita, di saat itu juga Tuhan apa? Menjawab. Malaikat itu katakan, mulai sekarang dosamu sudah diampuni. Dan kalau kita sudah diampuni, dibersihkan dari dosa kita, telinga rohani kita akan menjadi peka. Akan ada sensitivity to God's call. Dan akhirnya kita akan berseru, here I am, send me. Dia mendengar suara mengatakan, siapakah yang akan kusuruh? Siapa yang akan kusuruh untuk menghadapi bangsa Yehuda yang keras tengkok ini? Yesaya katakan, disinilah saya Tuhan, kirimkan saya. Berapa tahun Yesaya mengabdi dalam pekerjaan Tuhan? 60 tahun. Sampai akhirnya menurut tradisi Yesaya mati digergaji atas perintah Raja Manase. Lalu pelajarannya apa? Pelajaran yang sudah bisa ambil dari hari Senin ini apa? Coba buka pelajaran hari Senin. Heng, you pegang bahasa Indonesia? Inggris. Yang pegang bahasa Indonesia, Morgan juga. Panggilan Yesaya. Baca paragraf yang terakhir. Pikirkan sejenak akan menjadi seperti apakah pelayanan penyembahan kita jika saja para penyembah yang beribadah merasakan kehadiran Allah yang Maha Kudus, di mana kemudian membuat mereka menyadari keberdosaan mereka sendiri dan merasakan kebutuhan anugerah keselamatannya dan kuasa penyuciannya. Bayangkan jika nyanyian, tata cara ibadah, dan khotbah saling mendukung setiap saat dalam menuntun kita untuk tetap percaya, bertobat, dan membersihkan hati, serta bersedia untuk bersaksi dengan mengatakan, ini aku, putuslah aku. Seperti itulah seharusnya arti sebuah penyembahan. Jadi saudaraku, kalau kita datang ke gereja dalam perbaktian, jangan lihat manusia. Kita bisa jadi sombong atau kita bisa jadi kecewa. Disiplin diri kita datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Dan kalau saudara mempunyai vertical look seperti Yesaya, saudara akan sadar bahwa saudara adalah orang berdosa. Di saat saudara sadar bahwa saudara orang berdosa dan butuh pengampunan, saat itu juga Tuhan akan apa? Menjawab. Masih ingat orang Farisi berdoa, Tuhan harus berbangga punya umat seperti saya.
Saya bukan penzina, bukan pembunuh, bukan pemeras. Saya ini puasa 2 kali seminggu. Saya pelihara Sabat, berikan persembahan, kembalikan perpuluhan, bantu gereja. Dan saya tidak seperti orang itu. Dia itu yang pemungut cukai. Saya lebih benar dari orang itu. Jadi orang Farisi ini tidak menyadari keadaan yang sebenarnya. Karena dia bandingkan dirinya dengan siapa? Orang lain. Yang seharusnya seperti saya, dia bandingkan dirinya dengan siapa? Dengan Tuhan. Sebaliknya si pemungut cukai, dia merasa diri apa? Tidak layak. Berdosa, tidak layak masuk Ka'bah. Menengadah pun tidak mau. Dia hanya pukul dadanya. Tuhan, kasihanilah saya, karena saya orang yang berdosa. Lalu Yesus tutup perumpamaan itu. Maka pulanglah pemungut cukai itu dan dibenarkan. Berbeda dengan yang pertama. Jadi siapa yang diampuni dosanya? Pemungut cukai. Orang Farisi tidak dapat keampunan. Jadi dalam perbaktian, saudaraku, ingat, pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Nyonya White katakan, there is only one way for us to know ourselves. Hanya ada satu cara, bukan dua, satu untuk mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. By beholding Christ in His perfection. Dengan memandang kepada Yesus dalam kesempurnaannya. Baru kita tahu siapa kita. Dan kalau kita alami apa yang saya alami di Ka'bah, barulah perbaktian itu berguna dan bermanfaat. Aplikasinya, kalau kita ke gereja, jangan lihat siapa. Manusia. Bisa sombong, bisa kecewa, tapi kita harus lihat sama siapa? Sama Tuhan. Nah, Yesaya ini 3 kali disebut di dalam buku Sekolah Sabat. Hari Senin, kemudian hari apa? Selasa dan hari Rabu. Yang hari Selasa masih tetap tentang siapa? Tentang Yesaya. Di hari Selasa tentang apa? Satu kata. Pelajaran hari Selasa tentang apa? Tentang puasa. Puasa yang benar dan puasa yang false, yang keliru. Biasanya umat Tuhan kalau mendengar kata puasa tidak makan dan tidak, apa gunanya puasa? Nah, saudara, yang harus saudara ingat begini, jangan sampai keliru. Bagus puasa, tapi motif kita hati-hati. Jangan pikir bahwa puasa itu adalah sesuatu untuk mendapat keselamatan. Kita harus nyiksa diri supaya selamat. Bukan itu. Puasa itu untuk menolong kita supaya lebih konsentrasi bila mana kita mendengar atau membaca firman Tuhan. Jadi jangan seperti sengaja mau siksa diri dengan tidak makan, tidak minum. Malahan kita di gereja Advent yang kita maksud puasa, kita tidak makan. Tapi kita apa? Karena puasa itu bukan untuk nyiksa diri, bukan. Ada orang puasa dengan cara menyederhanakan makanan kita. Contohnya hari Sabat. Hari Sabat adalah hari istimewa. Istri-istri biasanya masak masakan yang istimewa. Tapi ingat, walaupun makanan yang di meja itu istimewa, saya masih ingat waktu di Unai. Masih ingat di Unai? Kalau makanan hari Sabat tuh sudah istimewa. Apa? Nasi, berenebon, telur, emping. Kacang hijau.
hijau sandwich. Itulah yang kita tunggu-tunggu, makanan hari Sabat. Kapan hari Sabat? Tapi sesuai katakan, walaupun makanan kita istimewa, tapi makanlah secukupnya. Jangan makan terlalu banyak, karena clogged stomach means clogged brain. Kalau pencernaan saudara tersumbat, otak saudara tersumbat. Jadi hari Sabat, eat sparingly. Walaupun makanan istimewa, makanlah secukupnya. Supaya bila mana saudara duduk mendengar firman Tuhan, bisa diabsorb dengan sebaik-baiknya. Jadi puasa itu bukan untuk nyiksa diri, untuk lebih konsentrasi waktu kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Tapi lebih jauh dari itu, Yesaya memberikan definisi puasa yang sangat revolutionary. Karena orang-orang zaman dulu mengandalkan puasa. Kalau saya puasa, saya akan diselamatkan. Kalau saya puasa, saya akan diberkati. Walaupun kehidupan mereka apa? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Yesaya katakan, kita akan baca sekarang Yesaya pasal 58. Kalau saudara baca tulisan Nyonya White katakan Yesaya 58 sangat penting untuk dimengerti, dan begitu penting seluruh pasal 58 ini harus dihafal. Coba baca mulai ayat yang ketiga. Mengapa kamu berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Jadi orang Yehuda komplain kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah puasa, kok Tuhan tidak perhatikan? Terus Pak Gultom, Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak merendahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. jadi Tuhan bilang, memang kamu puasa, tapi tiap hari kamu hanya urus kepentinganmu, tidak ingat tentang Tuhan. Terus Sesungguhnya sebelumnya, dan kamu mendesak-desak semua burung. Sesungguhnya kalau bahasa Inggrisnya, and exploit all your laborers. Apa maksudnya? Exploit apa? Mengeksploitasi, Memeras. Peras. Buruh-buruh yang bekerja bagimu, kamu apa? Peras. Kamu peras. Kamu benar, tidak makan, tidak minum, tapi buruhmu kamu apa? Peras. Peras. Ini sama dengan omongan Mikah tadi. Terus sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. kamu puasa tapi berkelahi sama tetanggamu. Jadi worship tidak didukung oleh etik. Terus Pak Gultom, Serta memukul dengan tinju dengan tidak sembarangan. Terus Caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tengah tempat tinggi. jadi walaupun kamu tidak makan tidak minum, doamu tidak akan Dengar. didengar. Baca terus. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki? Inikah puasa yang ku kehendaki? Kamu memang nggak makan, nggak minum, tapi kamu berkelahi terus. Apa ini puasa yang saya inginkan? Terus, Dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapis tidurmu. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. jadi Tuhan menemplak melalui Nabi Yesaya puasa yang palsu. Lalu Yesaya mulai ayat yang ke-6 memberikan, inilah puasa yang ku kehendaki. Puasa yang sebenarnya itu apa? Pak Gultom baca yang keras. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah
rotimu bagi orang-orang yang lapar. Jadi puasa yang benar adalah bagi-bagi apa? Makanan. Bagi makanan kepada orang yang Lapar. miskin. Terus Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. orang miskin yang tidak punya tempat bernaung, kamu bawa kemana? Rumah. Itulah puasa yang benar. Ayat berikutnya Pak Gultom. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi kalau saudara simpulkan, apa definisi puasa yang benar menurut Yesaya 58? Lakukan perbuatan baik. Love your neighbor. Dari sendiri. Itu intinya itu. Cintai orang yang membutuhkan pertolongan kita. Orang yang telanjang kita kasih baju. Orang yang lapar kita kasih minum. Orang yang tertindas kita bebaskan. Bagaimana Yesus bilang bukan cuma neighbor, musuh. Ya, termasuk. Ya, semua orang yang membutuhkan bantuan kita adalah our neighbor. Regardless of the race, regardless of the religion, regardless of the status of life. Semua orang yang perlu pertolongan adalah our neighbor yang harus dibantu. Jadi Nabi Yesaya memberikan definisi yang revolutionary. Umat Yahuda katakan, pikirkan puasa itu pendeknya nyiksa diri, tidak makan, tidak minum, dan Tuhan pasti akan berkenan. Tuhan bilang, bagaimana kamu puasa tapi sepanjang minggu Mata-mata pegawaimu kamu apa? memerah. Kamu peras. Nah, dengarkan. Sekarang saya akan baca ayat yang sangat indah. Masih ingat Yesus katakan, kamulah terang dunia. Ya? Masih ingat ayat itu? Kamulah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya-cahaya, supaya orang lain melihat segala perbuatanmu. Dan siapa yang dipermuliakan? Nama Tuhan. Bapamu di sorga dipermuliakan. Nah, kapan kita bisa sinarkan terang yang ada pada kita? Karena Yesus katakan, biarlah terangmu bercahaya-cahaya. Kapan? Jawabnya di Yesaya 58 ayat berikutnya. Pak Manurung, Yang berapa? ayat 8. Kenapa? Pada waktu itulah terangmu akan berkah seperti fajar, Jadi, dan dengarkan. Then mulai your light will shine. Terangmu akan bercahaya. Kapan? Apabila kamu memberikan makan kepada yang lapar, memberikan minum kepada miskin, memberikan baju kepada yang bertelanjang. mereka Then your light will shine. I think this is the real gospel. Itulah gospel. Kalau baca Yakobus pasal 1 ayat 27, Yakobus memberikan definisi agama yang benar. Apa definisi agama yang benar menurut Yakobus 1 ayat 27? Membantu orang miskin. Coba baca Bang. Yakobus 1 ayat 27. Efesit. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Baik, ibadah yang bermana? murni, Yang murni. Dan yang Tidak tak cacat. apa itu? Apa ibadah yang murni dan tidak bercacat? Baca terus Bang. Di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itulah definisi agama yang benar, yang tidak bercacat celah. Jadi saudara, agama itu bukan hanya menyanyi lagu Sion,
di gereja, baca Alkitab, dengar walaupun khotbah yang bagus, bukan sekedar sampai di situ. Agama yang benar baru kelihatan kalau kita memperhatikan orang miskin, yatim piatu, janda-janda di dalam kekurangannya. Dan kalau kita penuhi kebutuhan mereka, then and only then your life will shine. Jadi orang Yahuda, mereka berbakti sama Tuhan hari Sabat. Harinya benar, gerejanya benar, Tuhannya benar. Tapi sepanjang minggu orang miskin diabaikan. Bahkan ditindas. Pegawai-pegawai yang kerja di bawah kita tindas. Jadi mubasir agama kita. Inilah yang dikecam oleh siapa? Yesaya di pasal yang ke-58. Sekarang masih Yesaya yang ketiga. Apa yang Yesaya kecam di pasal yang di bagian yang ketiga? Hari Rebo. Next please. Satu kata tentang apa? Tentang apa? Yesaya bagian yang ketiga hari Rebo. Satu kata tentang apa? Berhala. Apa menurut? Berhala. Tentang berhala. Yesaya pasal yang ke-44. Ada banyak keterangan tentang idol, tapi yang ditekankan oleh Yesaya, berhala itu profitable for nothing. Apa bahasa Indonesianya? Sia-sia. Hari Rebo judul pelajaran sahabat saudara apa? Bahasa Indonesianya. Keuntungan yang sia-sia. Keuntungan yang sia-sia. Basir. Profitable for nothing. Kalau salinan bebas artinya tidak ada gunanya sedikit pun. Siapa yang dimaksudkan profitable for nothing? Siapa? Berhala. Ada orang yang bertanya sama saya, Pak Sumarna, kenapa umat Tuhan di zaman perjanjian lama kok sangat tertarik kepada penyembahan berhala? Menurut saudara apa? Apa yang membuat sampai Israel tega-teganya tinggalkan Tuhan lalu menyembah berhala? Apa yang jadi penarikan? Karena kalau sudah pelajari perjanjian lama, dosa yang akhirnya membawa mereka ke penjajahan di Babel adalah apa? Berhala. Baca seluruh perjanjian lama. Banyak dosa yang dilakukan, tapi yang konsisten terus-menerus adalah apa? Penyembahan berhala. Lalu ada yang tanya, apa yang menyebabkan sampai mereka umat Tuhan kok tertarik? Padahal Tuhan yang mereka yang harus mereka sembah adalah Tuhan yang waktu di padang belantara 40 tahun menyediakan mana, memberikan tiang awan, tiang api, jurang minum, dikasih batu karang. Kok bisa Tuhan yang begitu baik ditinggalkan hanya untuk berhala? Ada rule. Berhala tidak punya rule. Kalau Tuhan ada rule. Siapa yang bikin rule untuk berhala? Penyembah berhala. Yang diri sendiri. Jadi penyembah berhala adalah Penyembahan diri sendiri. ya, ingat, idolatry is an extension to self-worship. Kalau kita menyembah berhala, idolatry is an extension of self-worship. Mengapa? Yang bikin berhala siapa? Manusia. Manusia. Yang bikin peraturan-peraturan tentang agama penyembah berhala siapa? Jadi kalau kita nyembah berhala, sebenarnya yang disembah ada siapa? Diri kita. Dan salah satu rule yang dibuat, kalau mereka nyembah berhala,
mereka harus melakukan seks orgi. Di mana? Di bawah pohon yang rindang. Jadi kalau dikatakan orang jadi tidak menyembah berhala, bukan hanya itu. Sebagian daripada penyembah berhala adalah melakukan seks semaunya. Masih ingat waktu Harun membuat patung emas, orang Israel bukan hanya menyembah. Alkitab katakan and they began to play. Nah, kata play itu sangat luas. Play itu artinya sex orgy. Itulah yang menarik kepada bangsa Yahudi. Karena yang disembah sesungguhnya ada siapa? Diri. Jadi kalau menyembah berhala ikut kemauan pribadi. Itulah yang ditegur oleh Tuhan. Kok kamu tinggalkan aku hanya untuk menyembah berhala? Coba buka Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Berapa kali? 2 kali. 2 kali umatku berbuat jahat. Yang Mereka pertama meninggalkan aku. Yang pertama meninggalkan Tuhan. Sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Nabi Yeremia kalau bicara seadanya. Kamu sudah berbuat dosa terhadap Tuhan berapa kali? 2 kali. Dosa yang pertama, kamu tinggalkan Tuhan. Bayangkan mata air yang tidak pernah kering airnya, kamu tinggalkan. Sesudah itu kamu menggali apa? Kolam. Kalau kolamnya bisa nahan air masih bagus. Kolamnya apa? Jadi kalau Anda tinggalkan Tuhan menyembah berhala, Anda itu sedang menggali kolam yang does not hold water. Kolam yang bocor. Ingat saudara, bila mana kita tinggalkan Tuhan, kita harus cari Tuhan yang baik. Entah itu kepikiran, entah itu harta, entah itu pendidikan, you name it. Dan semua itu di luar Tuhan adalah kolam yang artinya profitable kolam yang bocor. Nah, kalau kita bicara hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapan hari Rabu. Banyak orang akan katakan, Pak Sumarman, kalau soal hukum pertama, saya alright. Saya bilang, Ari, coba pergi ke rumah, periksa. Jangan-jangan ada berhala. Dan sekarang ini saudara-saudara, salah satu berhala yang paling bahaya adalah komputer. Tidak salah bagi saudara untuk tahu komputer. Tapi sekarang banyak orang hari-hari texting, Facebook, chatting, apalagi hadirnya Facebook, hari-hari duduk di sini. Sekolah sahabatnya nggak pernah dibaca, apalagi Alkitab. Nah, apa definisi berhala? Segala sesuatu yang kita lebih utamakan dari Tuhan itu adalah apa? Nah, kalau saudara tahu berhala, definisinya demikian, kita mundur sekarang. Ternyata di rumah kita ada. Dulu orang-orang tua kita malam hari bapak sebagai kepala keluarga duduk di ruang tamu, anak-anak mengelilingi, ibu di sampingnya. Yang dibaca apa? Alkitab. Sekarang itu sudah beda. Yang ditonton adalah apa? Mengerikan. Jadi jangan take for granted hukum pertama I'm alright. Belum tentu. Segala sesuatu yang kita lebih pentingkan dari Tuhan, otomatis itu jadi apa? Jadi ingat, objek worship satu-satunya yang benar hanya Tuhan yang menciptakan kita, bukan berhala yang kita ciptakan. Itu yang ditegur oleh siapa?
oleh Yesaya. Ingat apa yang Yesaya katakan. Kalau kita worship idol, yang kita worship adalah siapa? Dan berhala itu seperti kolam yang profitable for. Bayangkan saudara gali kolam, taruh air, besoknya airnya apa? Gali lagi. Sedangkan Tuhan yang sudah tinggalkan tidak berjaya. Musim panas, musim dingin. Saya ingat dulu kami waktu melayani rumah sakit sebagai chaplain ditaruh di Cimau, di Ciamplas. Di belakang rumah kami ada mata air, tidak pernah berhenti, meluap-luap. Musim panas, musim dingin, musim hujan. Tetangga-tetangga kami sumurnya jadi pada datang ke dapur kami minta air, tidak pernah habis. Saya katakan silakan ambil, mau 1 drum, mau 2 drum, tidak pernah. Itulah yang ditinggalkan oleh siapa? Yehuda. Lalu capek-capek menggali apa? Dan kolamnya apa? Itulah akibatnya kalau orang tinggalkan Tuhan dan menyembahnya. Yang terakhir untuk ini malam tentang siapa? Siapa yang menegur bangsa Yehuda? Yang pertama Mika, yang kedua Yesaya 3 kali, yang terakhir siapa? Nah, di buku Yeremia ada twin chapter. Twin itu kembar. Ada 2 pasal kembar. Isinya hampir sama, yaitu Yeremia pasal 7 dan Yeremia pasal yang ke-26. Itu kembar. Nah, para pelajar Alkitab menyebut pasal ini Temple Discourse. Temple itu Ka'bah, Discourse khotbah. Khotbah yang diberikan di mana? Di Ka'bah. Dan kalau saudara baca sangat menyengat, dan kita akan baca karena ini untuk kita yang hidup di zaman akhir. Baik, sekarang beralih kepada Yeremia pasal yang ke-7. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan dunia. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang untuk sujud menyembah Tuhan. Inilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu, tingkah langkah dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini hai Tuhan, baik Tuhan yang baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalangan sendiri. Oke, jadi Tuhan menyuruh Yeremia menegur bangsa Yehuda. Tuhan bilang, berdirilah dekat pintu gerbang Ka'bah dan sampaikan firman-Ku. Apa firman-Nya? Perbaikilah tingkah lakumu. Jangan, ayat 4, jangan bergantung kepada kata-kata dusta. Cocok dengan judul pelajaran abad yang ke-9 ini. Janganlah kamu bergantung kepada kata-kata dusta. Yang mana yang disebut kata-kata dusta di ayat-ayat ini? Nah, saudara-saudara, inti daripada pelajaran hari Kamis adalah ini.
false sense of security. False sense of security. Jadi umat Yehuda merasa secure, tapi semu pseudo security. Pseudo itu palsu. Apa yang menyebabkan sampai mereka mengidap false sense of security? Mereka pikir mereka punya apa? Ka'bah. Buat orang Yehuda, yang paling penting di atas dunia adalah apa? Ka'bah. Termasuk murid-murid Yesus. Makanya waktu Selasa malam di Bukit Zaitun, Yesus berdialog dengan murid-muridnya. Murid-muridnya kan katakan, Yesus, coba lihat bangunan Ka'bah itu megah sekali. Mereka banggakan bangunan Ka'bah. Lalu Yesus katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak akan ada dua batu bersusul satu dengan yang lain. Ka'bah ini akan diruntuhkan. Membuat murid Yesus yang orang Yahudi tidak ada dunia tanpa Ka'bah. Kalau Ka'bah hancur, itulah kiamat. Makanya orang murid Yesus itu pertanyaannya, dua pertanyaan digabung. Ya guru, apakah tanda-tanda Ka'bah akan hancur dan kesudahan dunia? Buat orang Yahudi, kalau Ka'bah hancur artinya apa? Kesudahan dunia. Jadi artinya Ka'bah itu adalah segala sesuatu dalam hidup Allah. Itulah yang penting. Nah, jadi orang Yahudi selalu katakan juga, the temple of the Lord. Kita punya Ka'bah. Kita punya Ka'bah. Apalagi sesudah Ka'bah dibangun oleh Salomo kan sangat megah. Itulah kebanggaan. Kita punya Ka'bah. Kita punya Ka'bah. Kalau kita punya Ka'bah, kita safe. Tuhan bilang, enggak. Perbaiki kelakuanmu. Jangan bilang Ka'bah Tuhan, Ka'bah Tuhan. Nah, contoh apa di dalam Alkitab membuktikan ini adalah false sense of security? Masih ingat di zaman Imam Eli, orang Israel perang dengan Filistin. Sudah ditaksir Israel akan apa? Lalu ada yang bisik. Apa bisikannya? Bawa itu. Bawa tabut. Panggil imam. Imam, keluarkan tabut perjanjian, bawa ke medan perang. Disangkanya kalau ada tabut otomatis akan apa? Jadi Menang. sense of security mereka Semu. tertumpu kepada apa? Tabut. Mereka pikir kalau ada tabut, apapun kehidupanmu sepanjang minggu pasti kita akan selamat. Ternyata apa jadi? Tabutnya pun direbut. Tabutnya, tabut perjanjian direbut, pindah tangan kepada musuh. Bayangkan tabut perjanjian yang begitu suci pindah kepada orang kafir, membuktikan bahwa tidak ada gunanya tabut kalau tidak didukung oleh etik kehidupan kita. Jadi Yeremia katakan, jangan kamu tertipu oleh kata-kata kami punya tempo, kami punya tempo. Apa aplikasinya untuk orang akhir? Israel Rohani pada zaman akhir. Kita punya kebenaran, kita punya sabar, kita punya pekabaran 3 malaikat, tapi hidup kita belum. Makanya Yeremia katakan, yang penting kamu ubah adalah kita. Jadi saudaraku sekalian, worship tidak ada gunanya walaupun dilakukan di tempat yang benar, di gereja, di hari yang benar, hari Sabat, kepada Tuhan yang benar. Tapi kalau tidak didukung oleh etik kehidupan kita sepanjang minggu di luar gereja, kebaktian jadi sia-sia, profitable.
Kesimpulan, in conclusion, agar supaya perbaktian kita berkenan kepada Tuhan, perbaktian harus disertai dengan right living. Kalau menurut definisi Mika, supaya perbaktian Anda diterima Tuhan, harus didampingi oleh perbuatan kita sepanjang minggu di luar gereja. Jadi jangan katakan kalau uang gereja tidak boleh dicuri, tapi uang pemerintah enggak apa-apa. Itu salah. Berpuluhan jangan diganggu, tapi kalau pajak ya bisa lah dimainkan. Itu salah. Jadi worship supaya berkenan kepada Tuhan harus disertai oleh keadilan, kemurahan, rahmat, dan kejujuran. Dan itu didukung oleh Yesus punya statement di Matius 5. Kalau kamu hendak memberikan persembahan di gereja, lalu ingat kamu masih punya dendam kepada tetanggamu, sia-sia kamu taruh walaupun 1000 ekor kambing domba kamu korbankan, tapi kamu benci sama tetangga. Nah, pelajaran ini enak dihotbahkan, susah dipraktekkan. Tapi by the grace of God kita harus lakukan itu. Yang kedua, God is interested in true fasting. Tuhan itu berkenan hanya kepada puasa yang benar. Jadi puasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi saudara berkelahi terus dengan tetangga saudara. Buluh-buluh kita tekan, orang miskin kita terlantarkan. Nah, masih ingat perumpamaan Yesus di Matius 25, waktu Tuhan memisahkan kambing dan domba, apa yang jadi ukuran? Kambing-kambing yang memelihara hari Minggu, domba-domba yang pelihara hari Sabat, itu ukurannya? Tidak. Kan yang satu ke kiri, kambing-kambing, yang satu kelompok domba-domba ke kanan. Apa yang membedakan kambing dengan domba? Ada hukum. Tuhan bilang, pada waktu aku di penjara, kamu merawat. Waktu aku telanjang, kamu kasih pakaian. Masih ingat? Waktu aku sakit, kamu merawat. Lalu domba-domba itu katakan, kapan ya Tuhan di penjara kamu merawat? Tidak pernah. Jadi orang yang berbuat baik lupa kebaikannya. Ada orang berbuat baik dan tahu dia baik, itu membuat kebaikannya jadi tidak baik, jadi sombong. Tapi ini dia tidak sadar, sudah jadi lifestyle-nya, sudah otomatis. Jadi akhirnya agama itu diukur kepada apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Kita bagus berteori tentang sabar, justification by faith, grace dan lain. Tapi kalau tidak di backup oleh hidup sepanjang minggu di luar gereja, worship kita jadi mubazir. Satu kali ada seorang rabi Yahudi mengajar di kelas. Lalu rabi ini tanya, I have one question for you to answer. Kapankah fajar mereka? Berikan satu angkat tangan. What is your answer? Fajar itu sudah mereka kalau kita bisa melihat lalat terbang. Kalau sudah bisa lihat lalat terbang, jadi pagi artinya fajar sudah mereka. Yang satu katakan, fajar mereka kalau kita bisa masukkan benang di lubang jarum. Salah. Murid-murid tanya, so what is the answer?
fajar itu berkah kalau kamu bisa melihat di setiap wajah manusia sesama manusia yang harus dibantu. Cocok dengan Yesaya 58. Kalau kamu kasih pakaian pada orang yang bertelanjang, makanan kepada orang miskin, tumpangan kepada orang yang tidak punya kita, then your life will shine. Jadi ingat, fajar berkah dalam hidup kita kalau kita bisa melihat di wajah setiap orang sesama manusia yang harus dibantu. Yang ketiga dan yang terakhir untuk ini malam, beware of false sense of security. Banyak orang karena capnya Advent otomatis akan mewarisi apa? Surga. Jangan cuma capnya, saudara, harus apa? Isi luar dan dalam harus apa? Masih ingat waktu Ishak mau memberkati Esau, kalau orang Batak bilang manyulang kasih makan kepada bapak di hari tua sebelum dia mati supaya diberkati. Ibunya dengar, dia panggil Yakub, bapakmu sudah minta makanan untuk diberkati, menyediakan makanan yang diberkati. Jadi sekarang kamu cepat-cepat ambil domba yang tambun, nanti saya akan masakan kesukaan bapakmu, kamu suapkan dia kepada bapakmu, supaya kamu dapat suka. Tapi Bu, abang saya ini tangannya penuh dengan apa? Dengan bulu. Sedangkan saya smooth skin. Saya tidak ada bulu, itu urusan saya. Nanti saya akan bikin sedemikian rupa sampai tanganmu jadi apa? Berbulu. Supaya kalau bapakmu pegang, dia yakin kamu adalah Yesus. Akhirnya Yakub, saya bisa bayangkan deg-degan. Ini kalau bapaknya tahu, cilaka ini. Pak, makanan sudah siap. Kok cepat benar? Tuhan berkati saya dalam kehidupan. Lalu dekatlah ke sini, saya akan berkati kamu. Lalu dipegang tangannya siapa? Suaranya suara Yakub, tapi tangannya tangan Esau. Aplikasinya suaranya suara Advent, tangannya orang kafir. Jadi saudaraku, jangan cuma doktrinnya yang benar, etiknya juga harus apa? Kesimpulannya, worship kita akan sia-sia kalau tidak di backup oleh hidup kita. Dunia dan dunia setan. Jadi biarlah malam ini dengan anugerah Tuhan, worship kita, hidup kita seirama di hadapan Tuhan. Luar biasa.